Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi mas bronya semuanya. Jumpa lagi ya kita. Hari ini kita akan buat pupuk yang akan kita berikan di 7 HST besok ya. Jadi komposisinya pupuknya apa saja. Pokoknya pupuknya sederhana saja, namun kualitas yang terkandung di dalam pupuk tersebut setara dengan pupuk-pupuk yang ternama dan harganya yang luar biasa. Kemudian dosinya sedikit saja yang kita berikan. Namun kualitas komposisi yang dimakan, yang diserap oleh tanaman kita setara dengan yang kita berikan banyak. Seperti biasa ya, untuk mas bronya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel kami ini, mohon dukungannya ya dengan cara klik subscribe, hidupkan notifikasi loncengnya, kemudian jangan lupa ya diklik juga like-nya. Terima kasih atas support dan dukungan dari mas bronya semuanya. Kami doakan selalu pertanian semangka mas bronya tumbuh subur, panen berlimpah sukses, ketemu harga yang mahal. Amin ya robbal alamin. Semongko. Baik mas bro, langsung saja ya kita menuju ke pokok pembahasan di pertemuan kita di video kali ini. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari mas bronya kemarin yang mempertanyakan ya, mengenai pupuk yang bagus ya yang kita pergunakan di musim yang tidak menentu seperti ini. Kadang panas, kadang juga hujan. Kalau dimasukkan pupuk yang mengandung nitrogen, ditakutkan dengan curah hujan yang sangat tinggi bukannya memberikan efek positif terhadap tanaman, malah akan membuat tanaman kita tambah sakit. Nah, di sini kita ada solusinya ya mas bro. Kita tetap akan memberikan pupuk namun dosisnya sedikit, tapi kualitas yang diserap oleh tanaman tersebut banyak ya, dan pupuk tersebut pun tidak akan membahayakan tanaman kita. Jadi di samping nitrogen, fosfat dan kalium, di dalam pupuk tersebut juga terdapat beberapa elemen penting untuk masa pertumbuhan tanaman kita. Yang terutama yang dibutuhkan di saat musim penghujan ini adalah asam amino ya, asam dan juga silika. Jadi asam amino dan silika tersebut akan melindungi dan mempertebal dinding sel jaringan tanaman kita ya, supaya tidak mudah stres terhadap pergeseran cuaca dan juga kelembapan tanahnya. Dan bagaimana caranya untuk membuatnya? Kemudian dosisnya berapa saja? Kita bahas di jumpa kita kali ini. Bahan-bahan yang kita butuhkan mas bro, yang pertama adalah air hujan ya. Air hujan ini adalah biang nitrogen yang sangat tinggi sekali dan sebenarnya sangat baik sekali mas bro ketika kita bisa memanfaatkannya secara benar ya. Jadi yang pertama yang kita butuhkan untuk biangnya adalah air hujan. Kemudian yang kedua tetap ya, kita mempergunakan mutiara 16 yang biasa ya mas bro. Tidak ada kandungan lainnya, dia hanya NPK mutiara 16 seperti ini ya. Kemudian bahan yang kita butuhkan selanjutnya tetap ya, kita mengandalkan Topsas. Topsas ini sebagai pre dan probiotik ya, yang mana dia juga ada lemak hewani sebagai immunity tanaman kita. Kemudian di dalam Topsas ini juga ada asam amino, kemudian ada fosfat mineral dan juga zinkum di dalam Topsas ini. Kemudian bahan yang berikutnya yang kita masukkan adalah saka andalan. Apa-apa saja sih kandungan yang ada di dalam saka andalan? Kok setiap kali aplikasi pengocoran, baik itu untuk pupuk ataupun untuk kocor, itu kok selalu kita melibatkan saka andalan. Saka andalan ini di dalamnya ada kandungan kalium ya mas bro, fosfat, silika, zinkum dan juga trace elemen. Jadi pupuk NPK 16 ini mas bro, ketika kita jadikan satu komponen dengan menggunakan Topsas, saka dan juga air hujan, maka kandungan nitrogennya tersebut bisa mengupgrade dari amonium menuju ke nitrat. Dikarenakan konsentrasi nitrogen yang ada di dalam air hujan ini sifatnya sebenarnya adalah nitrat. Yang mana ketika kita berikan kepada tanaman,
dia langsung diserap. Namun ketika curah hujan yang sangat tinggi Mas Bro, maka penyerapan tanaman tersebut itu tidak bisa menyelesaikan karena tingkat kelembapan di dalam akar. Nah, di sini Mas Bro fungsi dari kandungan silika yang terdapat di Saka Andalan. Kemudian kandungan asam amino yang terdapat di Topsas. Ini yang akan membantu mengangkat nutrisi, baik itu kandungan kimia maupun kandungan organik yang ada di dalam tanah. Ketika NPK 16 dimix dengan Topsas dan juga Saka Andalan, dan kita peram dalam beberapa waktu, kandungan unsur hara makro dan mikronya itu akan menyatu menjadi satu Mas Bro. Jadi komponen kimia dan komponen organik itu akan menjadi satu, membaur menjadi satu. Yang terutama di sini adalah kandungan nitrogennya akan upgrade beberapa kali lipat. Dari 16 yang terkandung di NPK 16 dan ditambahkan lagi dari kandungan air nitrogen yang terdapat dalam air hujan itu sangat luar biasa Mas Bro. Dia adalah lebih dari 60% ya kandungan nitrogen yang ada di dalam air hujan. Yang jadi pertanyaan dari Mas Bro-nya kemarin adalah, apakah itu tidak malah akan membunuh tanaman kita? Alhamdulillah Mas Bro, fungsi kerja dari Topsas dan Saka ini yang akan mengangkat mineral dan juga komponen pupuk nitrogen yang harus berlebihan tersebut menjadi komponen yang siap saji. Nah, disinilah fungsi kita memberikannya dengan hanya dosis sedikit Mas Bro, tidak dosis besar. Dikarenakan kandungan nitrogen yang sudah terserap di dalam tanah akibat air hujan yang selalu turun itu sudah tinggi. Nah, inilah alasannya kenapa nutrisi SAS itu sangat cocok kita pergunakan di saat musim penghujan atau cuaca lembab. Dikarenakan pemberian pupuknya emang sangat sedikit Mas Bro. Dari alam itu sendiri dia sudah bisa kita tingkatkan, kita serapkan untuk tanaman kita. Air hujan yang setiap hari turun itu kita manfaatkan sebagai nutrisi yang seharusnya itu sebagai pembunuh untuk tanaman kita. Namun dengan kita memanfaatkan nutrisi alam yang sudah terserap di dalam tanah tersebut, kita tingkatkan, kita tarik ke akar tanaman kita dengan menggunakan lantaran penggeraknya yaitu Topsas dan Saka, maka penggunaan pupuk kimia yang kita berikan untuk tanaman kita itu tidak perlu banyak seperti pola biasa. Ini ya Mas Bro jawaban untuk Mas Bro-nya yang mempertanyakan, apa iya bisa tanam kita kurangi dosis pupuknya? Apa iya bisa sukses tanam kita kurangi penggunaan dosis pestisidanya? Bisa Mas Bro ya, ketika kita betul-betul memanfaatkan kekuatan alam tersebut yang menjadi nilai positif untuk tanaman kita. Salah satunya di pemberian pupuk seperti ini. Kalau di pola biasa Mas Bro, per 1000 tanaman itu setidak-tidaknya itu kita untuk pupuk susulan yang pertama ya di umur 6, 7, 8 hingga 10 hari itu biasanya untuk pola pupuk susulan yang pertama. Di pola biasa itu biasanya per 1000 batangnya itu masuk kurang-kurangnya adalah 7 kilo ya. 7 kilo untuk per 1000 batang. Namun di pola SAS ini tidak perlu sebanyak itu ya Mas Bro. Walaupun di musim penghujan ataupun di musim kering, kemarau. Per 1000 batangnya kita cukup mempergunakan 3 kilo saja. 3 kilo saja, tapi dengan satu catatan, pupuk susulannya itu kita peram terlebih dahulu ya, sekurang-kurangnya ya 2 hari 2 malam. Dengan cara menambahkan Topsas dan juga Saka Andalan. Topsasnya berapa Mas untuk per 1000? Per 1000 ini Topsasnya kita membutuhkan 160 mili, kurang lebihnya 160 mili hingga 200 mili Mas Bro untuk per 1000 batangnya. Kemudian sakanya kita membutuhkan 75 hingga 100 mili untuk per 1000 batangnya. Dan air untuk biangnya sekurang-kurangnya untuk per 1000 batangnya hanya 1,5 liter atau 1 botol air mineral seperti itu ya Mas Bro. Jadi kita peram Mas Bro. Kita hancurkan pupuknya di dalam air, di dalam rendaman air.
dan kita peram di beberapa waktu kemudian. Kurang lebihnya ya 2 hari 2 malam baru bisa kita aplikasikan ke target pemupukan yang biasa kita lakukan. Kalau saya biasanya melakukan pupuk susulan pertama itu mulai dari umur 6, kalau enggak 7, kalau enggak 8. Nah, di musim tanam kali ini saya akan melakukan pupuk susulannya nanti di usia 7 HST. Makanya dari sekarang di usia 6 HST ini saya persiapkan pupuknya ya Mas Bro. Hari ini saya akan membuat pupuk peramnya atau yang saya persiapkan untuk di usia 7 HST nanti, yaitu dengan menambahkan komponen pupuk yang saya berikan di pupuk susulan saya yang pertama ini adalah pupuk NPK Mutiara 16, kemudian Topsas, Saka, dan juga air hujan yang saya pergunakan untuk mengupgrade unsur hara yang ada di dalam NPK 16 biasa ini menjadi NPK Mutiara yang sekelas, yang ternama, yang mahal-mahal tersebut. Dan dosisnya tidak perlu banyak, dosisnya separuh dari dosis pola biasa, namun kualitas pupuk yang akan diserap oleh tanaman itu menjadi sama halnya dengan dosis yang besar tadi. Dikarenakan kita sudah menambahkan unsur dari Topsas dan unsur dari Saka tersebut di dalam komponen NPK 16 ini yang akan saya peram selama 2 hari 2 malam ini. Oke Mas Bro, langsung saja kita buat pupuk peramnya. NPK 16 sudah saya tuangkan di sini ya Mas Bro. Kemudian Saka andalan, karena saya ini hanya untuk kapasitas 200 batang, maka di sini saya memasukkan Saka andalannya 40 mili saja. Kemudian untuk Topsasnya saya pergunakan 120 mili. Air hujannya karena ini hanya untuk biang Mas Bro, secukupnya saja. Jadi fungsi air hujan di sini ini hanya sebagai biang ya, penambah unsur N, supaya nitrogen yang dihasilkan dari pupuk yang kita peram ini upgrade ya, dari yang tertera kandungannya hanya 16 di situ bisa bertambah, karena kandungan nitrogen yang ada di dalam air hujan itu adalah 78%. Setelah pupuk ini nanti larut Mas Bro, silahkan disimpan ya di tempat yang aman, yang tidak terganggu dan juga tidak terpapar sinar matahari langsung. Pokoknya cari tempat yang sejuk. Dan kalau Mas Bro-nya pergunakan drum, usahakan ya jangan ditutup rapat, harus ada sela udara, karena nanti dia bisa ada oksigen Mas Bro, bisa meledak. Jadi disimpan ya di tempat yang sejuk, tetap ada sirkulasi udara yang masuk. Proses pemeramannya silakan Mas Bro-nya lakukan selama kurang lebihnya 2 hari 2 malam, baru besoknya diaplikasikan. Semakin lama proses pemeramannya maka akan semakin bagus pupuk yang kita peram ini, kualitas pupuk yang kita peram ini Mas Bro. Dan jumpa kita pada hari ini saya kira sudah cukup ya Mas Bro, dan sudah saya jawab ya pertanyaan dari Mas Bro-nya, bagaimana caranya mengupgrade unsur hara yang ada di pupuk supaya dosis yang kita berikan jumlah pupuknya sedikit namun kualitas pupuk yang diserap oleh tanaman itu sama dengan yang kita berikan banyak. Dan ini jawaban sudah saya berikan ya Mas Bro. Di masa vegetatif ini kita membutuhkan unsur nitrogen yang banyak, yang sifatnya itu adalah nitrat bukan amonium. Kalaupun ada amonium yang tidak apa-apa, namun kalau sudah tahu cara seperti ini ya monggo Mas Bro, pergunakan juga trik yang saya berikan ini. Insya Allah bermanfaat untuk Mas Bro-nya semuanya. Dan saya selalu berdoa pertanian Mas Bro-nya juga bisa tumbuh subur, di akhir finish dengan manis, dengan harga yang luar biasa, yang tentunya sangat membanggakan kita, bukan membagongkan kita sebagai petani semangka ya. Dan salam dari kami, tetap jaga mood, jaga semangat, meski lahan kita sempit, meski lahan kita sedikit, insya Allah ketika kita semangat akan mendapatkan nilai yang lebih di akhir musim nanti. Salam dari kami, salam hijau royo royo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.